Ketika Perang Badar terjadi, di dalam medan pertempuran itu ada peristiwa seorang pemuda yang membunuh ayah kandungnya sendiri. Nah, pemuda ini merupakan salah satu sahabat Rasul yang terbaik, baik itu imannya ataupun adabnya kepada sesama manusia. Tapi di suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala uji pemuda ini. Ia dihadapkan dengan kenyataan bahwasanya ia harus membunuh ayah kandungnya ketika Perang Badar pecah. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas kisah tentang pemuda ini. Pemuda ini bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amir bin Abdullah bin Jarrah al-Fihri al-Quraisy, begitulah nama pemuda soleh yang biasa dipanggil dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah merupakan salah satu dari 10 orang yang dijanjikan masuk surga dan merupakan orang kelima yang masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah ini tidak pernah sekalipun luput dari peperangan bersama Rasul, termasuk di dalamnya Perang Badar. Masalahnya teman-temanku sekalian, di Perang Badar ini Abu Ubaidah diuji dengan ujian yang sangat berat karena ayahandanya juga ikut berperang, tapi ada di belakang barisan musuh, yang ketika itu adalah berada di belakang pasukan Abu Jahal, sedangkan anaknya berada di barisan Rasulullah SAW. Tentunya ini adalah kondisi yang sulit untuk Abu Ubaidah. Selain ia bertekad untuk memperjuangkan Islam dan Rasulnya, ia juga tidak menampik bahwasanya ia sayang kepada ayahnya yang berada di barisan kaum kafirin. Maka tatkala ketika Perang Badar pecah, ayahnya ini memang sengaja hanya mengincar anaknya saja ketika di medan perang itu. Abu Ubaidah tahu dan ia berusaha menghindar. Ketika ayahnya sudah mendekati Abu Ubaidah dengan pedangnya, Abu Ubaidah langsung lari ke barisan belakang. Terus terjadi kejar-kejaran hingga pada saat itu ayahnya ini sedang berusaha mencelakai Rasul. Maka disinilah Abu Ubaidah terpaksa bertindak, dan ia di momen ini membunuh ayah kandungnya itu. Tak bisa dipungkiri, ketika ayahnya mati di tangannya sendiri, ia merasakan perasaan haru. Orang yang selama ini membesarkannya mati di tangannya sendiri. Namun rasa penyesalan itu ditahannya hingga Perang Badar selesai, yang hasilnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Sejak kejadian Perang Badar, banyak orang-orang saat itu bilang ke Abu Ubaidah bahwa telah gugur amalan-amalanmu karena kamu telah membunuh ayahmu sendiri. Lantas Abu Ubaidah pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak membunuh ayahku. Aku hanya membunuh kesyirikan yang ada pada jasadnya." Mendengar perkataan Abu Ubaidah, Rasul pun terdiam hingga turun ayat yang berbunyi, "Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak dan saudara-saudara ataupun keluarga mereka." Maka dari ayat inilah kaum kafir itu dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama itu kafir harbiyun. Kafir harbiyun adalah orang musyrik dan ahli kitab yang boleh diperangi karena ia menampakkan permusuhan dan menyerang kaum muslimin. Artinya kaum ini mengangkat senjata untuk memerangi kaum muslimin, dan kita sebagai kaum muslimin diperbolehkan untuk melawannya. Yang kedua adalah kaum kafir zimmi. Kaum yang kedua ini adalah orang non-muslim yang hidup rukun dan damai dengan kaum muslimin. Golongan ini haram untuk diperangi, bahkan Rasul menyuruh kita, umat Islam, wajib untuk melindungi golongan kedua ini. Dan inilah alasan mengapa ayahnya Abu Ubaidah ini dibunuh, karena dia memusuhi kaum muslimin.
memusuhi Rasul dan ikut memerangi kaum muslimin. Makanya terpaksa Abu Ubaidah pun membunuh ayahnya itu. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, sedikit kita akan kisahkan tentang kehidupan Abu Ubaidah di video ini. Semoga kita bisa mengambil kebaikan dari kisahnya. Seperti yang kita jelaskan di atas, bahwasanya Abu Ubaidah ini tak pernah luput dari peperangan bersama Rasul. Ketika di perang Uhud, Nabi Muhammad SAW ini kan menggunakan baju dan helm besi. Ketika berperang, helm besi Rasul terkena pedang di tengah-tengahnya hingga helmnya terbelah. Nah, pecahan helm itu besi-besinya menancap di pipi Rasul. Abu Bakar berusaha mencabut tapi tidak bisa. Kemudian Abu Ubaidah datang dan berkata, "Ya Abu Bakar, biarlah aku yang mencabutnya." Karena takut menyakiti Nabi SAW, Abu Ubaidah mencabut pecahan besi itu dengan menggunakan giginya yang depan. Ketika pecahan pertama dicabut, ternyata giginya yang atas rompang atau terputus. Kemudian pecahan yang kedua dicabut, rompang lagi giginya, ikut terlepas lagi gigi bawahnya. Sampai gigi atas dan gigi bawah Abu Ubaidah lepas karena mencabut serpihan besi dari pipi Nabi SAW. Ketika itu Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat ada orang ompong lebih indah dari Abu Ubaidah. Justru makin indah wajahnya setelah dia ompong." Sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, yang jadi pemimpinnya umat Islam adalah Abu Bakar. Setelah itu dilanjutkan dengan Umar bin Khattab. Nah, jadi masa kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Abu Ubaidah ini ditunjuk menjadi panglima perang dengan bala tentara 36.000 untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Atas izin Allah, Baitul Maqdis takluk di tangan Abu Ubaidah dan bala tentaranya atas perintah Umar bin Khattab. Setelah penaklukan Baitul Maqdis, Umar bin Khattab pergi mengunjungi rumahnya Abu Ubaidah. Di sana Umar melihat begitu lusuhnya rumah Abu Ubaidah ini. Dan ketika masuk ke dalam rumah, tak ada satupun barang berharga di dalam rumah itu. Hanya ada kursi-kursi dan tempat tidur yang lusuh di rumah itu. Begitu tidak masuk akal. Seorang panglima perang yang menaklukkan Baitul Maqdis tinggal di rumah yang kondisinya seperti ini. Lalu Umar bin Khattab menyuruh anak buahnya untuk mengambilkan makanan yang biasa dimakan pasukan dan makanan yang biasa dimakan sama Abu Ubaidah ke hadapannya. Dan Umar melihat betapa makanan pasukan jauh lebih lezat dibandingkan dengan makanan yang dimakan keseharian Abu Ubaidah dan keluarganya ini. Melihat kondisi rumahnya dan makanan Abu Ubaidah, Umar pun berkata, "Kami semua bisa merubah karena dunia, kecuali engkau Abu Ubaidah," menunjukkan bahwa bagaimana tawaduknya Abu Ubaidah ini. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah, Abu Ubaidah ini adalah seorang yang sangat taat kepada pemimpinnya di masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Jadi tak pernah sekalipun Abu Ubaidah menyelisihi Umar, apapun itu. Ia tetap taat kepada perintah pemimpin, kecuali satu kali. Dia tidak taat pada Umar. Ketika itu terjadilah wabah ta'un yang menimpa Baitul Maqdis. Wabah ta'un ini adalah suatu penyakit menular, ya samalah diibaratkan dengan virus corona. Penyakit ta'un ini sangat amat mematikan. Ketika wabah itu menimpa Baitul Maqdis, ada banyak sekali orang-orang yang meninggal karena terpapar penyakit ini. Sementara itu, Abu Ubaidah dan pasukannya yang sebanyak 36.000 tadi sedang berada di Baitul Maqdis. Mengetahui kabar ini, Umar mengirim surat kepada Abu Ubaidah dari Madinah. Isi suratnya kurang lebih seperti ini. "Jika sesampainya suratku di pagi hari, maka bergegaslah ke Madinah di malam hari. Namun jika suratku sampai di malam hari, maka bergegaslah ke Madinah di pagi hari, supaya engkau selamat dari penyakit ta'un. Dan aku mencintaimu karena Allah." Tapi apa balasan Abu Ubaidah? Dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, tidakkah Rasul sudah bersabda, apabila ada wabah di suatu kaum, maka yang di dalam jangan keluar,
dan yang di luar jangan pernah masuk ke dalam, dan aku akan tetap berada di Syam dengan pasukanku." Sesampainya surat ini di Madinah, Umar pun menangis ketika membacanya. Maka orang-orang pun bertanya, apakah Abu Ubaidah meninggal? Umar berkata, "Tidak, dia tidak meninggal, tapi sebentar lagi dia akan meninggal." Selang beberapa hari ketika surat balasan itu sampai, satu keluarga Abu Ubaidah dan banyak pasukan meninggal karena wabah taun. 30.000 pasukan termasuk Abu Ubaidah mati syahid karena wabah ini. Yang selamat hanya 6.000 pasukan saja. Jadi itulah kisah tentang sahabat Rasul Abu Ubaidah. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.